Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan materi ke gain antena parabolik. Gain antena parabolik. Nah, kenapa kita mempelajari gain antena parabolik? Karena pada komunikasi point to point atau komunikasi radio line of sight, umumnya antena yang digunakan itu adalah antena parabolik. Karena itu kita di sini dikhususkan mempelajari bagaimana cara memperoleh gain untuk antena parabolik tersebut. Nah, efisiensi dari antena parabolik yang ada di pasaran yang kita beli itu biasanya berkisar 55-65%. Ini maksudnya adalah antena itu tidak bekerja full 100%, hanya 55-65%-nya saja. Oke. Bu, kalau misalkan saya ketemunya antenanya 75%, ya bisa saja ya. Jadi ini tuh umumnya 55-65%, tapi nanti kalau misalkan kita beli atau kita buat ternyata efisiensi kita 75%, ya tidak masalah, lebih baik. Jadi semakin tinggi efisiensi suatu antena, maka si antena akan bekerja semakin baik. Oke. Jadi kalau efisiensinya 100%, berarti 100% antena itu bekerja dengan baik. 55% berarti hanya setengah dari kemampuan antena itu yang bisa kita pakai, begitu. Jadi efisiensi ya kinerja dari suatu antena. Nah, sekarang kita sudah tahu misalkan berapa efisiensinya gitu. Nah, bagaimana cara kita menghitung gain dari antena tersebut memanfaatkan efisiensi yang diketahui ini? Di sini jika efisiensi, ini lambang efisiensi ya, adalah 55%, maka rumus yang digunakan untuk memperoleh gainnya adalah yang dua ini. Yang atas itu jika diameter apertur antenanya dalam feet, yang di bawah jika diameter apertur antenanya dalam meter. Jadi kalau kita sudah tahu diameternya dalam meter, diameter antenanya ya, nah kita pakai aja rumus yang bawah. Kalau misalkan ternyata keterangan diameter antenanya dalam feet, kita pakai rumus yang di atas. 7,5, 17,8 ini konstanta, jadi dimasukkan saja ke perhitungan. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah F. F di sini adalah gigahertz. Jadi kalau misalkan kita punya frekuensi 2,4 GHz, berarti ini menjadi 20 log 2,4, bukan 20 log 2,4 kali 10 pangkat 9, bukan. Jadi ini asumsi sudah GHz. Tulis yang di depan GHz-nya aja. Kalau dia 2,4 GHz berarti 20 log 2,4. Oke. Nah, tapi perlu diingat di garis bawahi ini hanya untuk efisiensi 55%. Jika saya punya antenanya 65%, Bu, bisa nggak saya pakai rumus ini? Tidak bisa. Kita pakai rumus umum, nanti dijelaskan. Ada setelah beberapa slide dari sini, kita ada rumus umum untuk menghitung gain antena. Cuman ini untuk praktis saja. Untuk praktis saja, kalau misalkan efisiensinya 55%, tinggal pakai rumus ini. Gitu. Oke, kita bahas soal supaya lebih paham. Oke, kita bahas soal supaya lebih paham. Di sini diketahui bahwasannya gain antena G adalah 32 dB. Beroperasi pada frekuensi 6 GHz. Ditanya diameter antena parabolik, berarti ditanya B. Jika N efisiensi maksudnya 55%. Nah, di sini ada kata-kata asumsi efisiensi 55%. Kalau udah 55%, berarti kita tinggal menggunakan rumus yang ada di slide sebelumnya, langsung gitu ya. Nah, ada dua cara kan ya, kita kerjakan dengan kedua cara. Cara pertama, kita tulis rumusnya, gain dB itu adalah 20 log B, tapi satuannya feet, ditambah 20 log F, satuannya gigahertz. Ya, ditambah 7,5. 32 kan ya, gain sama dengan 20 log B yang akan kita cari, ditambah 20 log F, karena satunya sudah gigahertz, kita tulis log 6, ditambah dengan 7,5 gitu ya. Berarti kalau kita pindahkan ruas, yang dicari adalah 20 log B. 20 log B-nya tetap ya maksudnya. Nah, berarti 32, yang 26-nya pindah ruas, kurang 20 log 6, kemudian 7,5-nya juga. Kita cari, ini yang 32 dikurang 20 log 6 dikurang 7,5 itu hasilnya adalah 8,9.
936 gitu ya. Ini adalah 20 log B ya. Berarti kalau log B feet itu adalah dibagi 20 kan. Nah, berarti sekarang B, ini feet ya, mohon maaf. Feet dalam satuan feet adalah log inverse dari ini 8,936 kita bagi 20. Berapa itu? Bentar. Jawabannya adalah 2,798 atau 2,8 feet ya. 2,8 feet. Atau ini kalau cara sederhananya, langsung saja B feet adalah 10 pangkat 8,936 dibagi dengan 20. Ini 2,8 feet. Oke. Oh, ini adalah yang sudah Ibu rapikan. Jadi yang sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya, versi rapinya seperti ini. Benar ya, kita dapatnya 2,8 feet gitu. Oh, di sini dibulatkan 8,937. Tadi itu 8,936 sekian gitu ya. Intinya sama ya, 2,8 feet. Silahkan dibaca supaya lebih paham. Nah, kita kerjakan cara kedua. Cara kedua berarti kita gunakan yang meter. Yang satuannya meter. Tulis GDB itu adalah 20 log B tapi dalam satuan meter. Ditambah 20 log F dalam satuan gigahertz, tetap ya. Tapi ini berubah jadi 17,8 meter kan ya. Untuk satuan meter. Sama, berarti kalau kita langsung pindah ruas, ini 20 log B meter tetap. Gen dB-nya tetap. Yang pindah ruas adalah yang frekuensi, sehingga tandanya berubah ya. Kemudian 17,8. Nah, kita tulis ini 32 kurang 20 log 6 ya, karena sama kan frekuensinya. Kurang 17,8. Kita cari. Hasilnya adalah min 1,363 sekian gitu ya. Ntar Ibu tulis dulu B meter, maka log B meter dibagi dengan 20, maka B meter adalah log inverse dari min 1,363 per 20. Atau cara yang paling mudah langsung. Karena log inverse itu 10 pangkat kan ya. 20. Kita cari. Dibagi 20. Kemudian 10 pangkatnya. Hasilnya adalah 0,8547 sekian meter ya. Oke. Nah, ada revisi. Kalau sebelumnya itu Ibu bilang 1 feet sama dengan 0,305 gitu ya. Meter. Tapi ini Ibu bulatkan sebenarnya karena yang tepatnya adalah 1 feet sama dengan 0,3048 meter. Jadi kita pakainya yang ini ya. Karena ini versi pembulatan, yang atas versi pembulatan, jadi kita pakai yang ini aja 0,3048. Berarti kalau kita ingin mengubah dari feet, bukan dari feet ya ini, sekarang kita punyanya meter, dari meter ke feet, berarti si meter kita bagi dengan 0,3048. Oke. Nah, sekarang kan kita punyanya adalah 0,8547. Oke. Berarti kalau dalam feet, supaya lihat ya hasilnya sama atau tidak. Jadi sebenarnya ini tergantung soal. Kalau diminta dalam meter ya udah dalam meter aja dikerjakan. Cuman kan kita ingin membandingkan apakah cara 1 dan cara 2 menghasilkan hal-hal yang sama. Ini berarti kita bagi dengan 0,3048 gitu ya. Kita lihat 0,3048. Hasilnya adalah 2,8an gitu. Berarti kita memperoleh diameter yang sama kan sebenarnya sama-sama 2,8 feet. Jadi ini soalnya tergantung yang diminta. Kalau diminta meter, meter. Kalau yang diminta feet, feet gitu ya. Seperti itu. Nah, 2,8 feet.
hasilnya pasti sama. Berarti rumus kita kedua-duanya terbukti sudah benar. Oke. Oh, ini adalah yang sudah Ibu rapikan, sama seperti yang sebelumnya. Jadi ada versi yang Ibu tulis sendiri, ada yang dirapikan. Silakan dipelajari. Sama kan ya? 0,854 meter, kemudian fitnya 2,8 feet. Baik, sekarang kita bahas gain antena parabolik untuk efisiensi N. Jadi ini adalah rumus umum gitu. Rumus umum yang bisa digunakan untuk efisiensi berapapun. Kalau misalkan dua rumus sebelumnya itu hanya untuk efisiensi 55% gitu. Kalau ini bisa dipakai untuk efisiensi berapapun. Oh, berarti bisa dipakai untuk 55% dong, Bu. Bisa. Jadi ini bisa 55, 60, 65, 70 terserah. Jadi inilah rumus umum. Pakai aja yang ini, oke? Nah, mungkin di presentasi 2 minggu yang lalu Ibu tulisnya di sini 20 log AFIT gitu. Ibu juga tidak tahu kenapa Ibu mengubah, tapi kita kembalikan saja bahwasannya itu adalah 20 log BFIT. Sama-sama diameter aperture antena. Jadi kita samakan bahwasannya diameter aperture antena simbolnya adalah B, oke? Nah, ini kita cari gainnya dengan diameter aperture antena dalam satuan feet ya. Jadi 20 log B feet ditambah 20 log F, tapi megahertz, oke? Ditambah 10 log efisiensi dikurang 49,92. Berarti ini kita carinya dengan diameter feet saja. Kalau misalkan kalian punya diameternya adalah dalam satuan meter, kalian ubah dulu ke dalam satuan feet. Begitu. Karena rumus ini hanya untuk yang diameternya feet. Atau kalau Ibu minta untuk mencari diameter dalam satuan meter, berarti kalian selesaikan dulu hingga kalian peroleh B feet atau diameter dalam satuan feet, baru diubah ke dalam satuan meter. Dimana tadi sudah dibahas di beberapa slide sebelumnya, 1 feet itu adalah 0,3048 meter. Nah, sekarang efisiensi bagaimana, Bu ya? Efisiensi, kan kalau di soal dikasih taunya efisiensinya 55%. Nah, ketika di dalam persamaan langsung ditulis ya, masuk persennya 55 per 100 kan. Berarti 0,55 atau ditulis dalam bentuk bilangan desimal. Sebenarnya tidak apa-apa, kalian tulis 55 per 100 juga tidak apa-apa. Jangan ditulis 55 saja ya. Nah, itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Kalau misalkan 65% gitu ya, berarti tulisnya boleh 65 per 100 atau 0,65 gitu. Tidak boleh 65 gitu ya. Ya, seperti itu. Sudah Ibu jelaskan juga di presentasi 2 minggu yang lalu. Oke, di sini ditanyakan berapa gain antena parabolic dish dengan aperture 8 feet. Berarti ini B, aperture, frekuensi ini F 12 GHz dan ini adalah efisiensi 70%. Nah, coba lihat di sini, efisiensinya adalah 70%. Kalau efisiensi 70% atau kalau dia bukan 55%, maka yang dipakai adalah rumus umum. Berarti kita tulis rumus umumnya. Jadi selain 55% langsung pakai rumus umum saja. Rumus umumnya gain dB, gain dalam dB itu adalah 20 log B dalam feet, kemudian ditambah 20 log F, tapi sekarang F-nya adalah megahertz. Jadi bedanya di sini nih, paling beda tuh di frekuensinya. Kalau di 55% dia rumus yang awal itu pakai gigahertz, kalau sekarang kita pakai megahertz. Kemudian ini ditambah efisiensi, 10 log efisiensi, dikurang 49,92. 20 log B dalam feet. Di sini aperture kita sudah feet ya, tinggal dimasukkan. Berarti 20 log 8. Tambah 20 log F. Di sini kita butuhnya megahertz, sedangkan yang diketahui di soal adalah gigahertz. Berarti kita ubah dulu ke megahertz. 12 GHz dikalikan dengan 1000 supaya dia jadi megahertz. Berarti 12.000 MHz. Sudah dapat, kita tulis di rumus kita 20 log 12.000. Ya. Kemudian 10 log efisiensi. Efisiensi adalah 70%, berarti 70 dibagi 100 itu berarti 0,7. Berarti 10 log 0,7. Desimalnya yang kita tulis. Dikurang 49,92.
Ini hasilnya adalah 48,1764 dB. Nah, kita cek apakah benar hasilnya 48,1764 dB. Nah, sama ya. Ini yang sudah Ibu rapikan, 48,17 dB. Oke. Nah, sekarang tugas 6. Jadi ini soal nomor 1. Dan ini soal nomor 2. Silakan dikerjakan. Untuk waktu pengumpulan akan Ibu update di Spada, jadi cek Spadanya. Demikian penjelasan untuk pertemuan ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.